Sebagai mitra pemerintah, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Pekalongan ikut berperan dalam program pembangunan. Untuk mendukung program pemerintah di tahun 2022 ini, PKK Kota Pekalongan fokus menangani 3 isu utama yang menjadi program unggulan, antara lain pengelolaan bank sampah, penurunan angka stunting, dan program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Terkait pengelolaan bank sampah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Hajah Inggit Soraya menyampaikan bahwa pihaknya akan menggiatkan kembali pengelolaannya baik yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota dengan menggandeng para kader hingga di tingkat RT RW. Selain itu, penanganan stunting masih menjadi perhatian bersama. Meskipun angka stunting di Kota Pekalongan terbilang cukup rendah, yakni 20,6% dibandingkan dengan angka stunting di Jawa Tengah sebanyak 20,8%. Namun pihaknya akan terus menggenjot penanganan stunting dengan mengoptimalkan peran kader PKK dan juga Posyandu. Dalam melaksanakan program kerja unggulan tahun 2022, pihaknya mengajak kepada seluruh kader untuk turut berkomitmen bersama serta mensosialisasikan ketiga program unggulan tersebut. Menegaskan lagi, mengajak ke PKK paling enggak sampai ke dengan kelurahan, RT, RW yang lebih dekat dengan masyarakat untuk berkomitmen bersama untuk program kerja ini, yaitu yang program kerja unggulan ya untuk tahun ini ada bank sampah, pengelolaan bank sampah, pengelolaan sampah, bagaimana mengurangi sampah yang ada di Kota Pekalongan ini. Lalu kita juga ada untuk membantu penurunan stunting dan juga ada KRPPA tadi, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang akan kita galakkan terus, kita fokus ke situ. Mudah-mudahan dari ikhtiar kita, usaha kita bersama ini bisa mengurangi permasalahan-permasalahan dan membantu program-program dari pemerintah juga. Mungkin upayanya apa Bu untuk mengurangi 3 tadi termasuk sampah? Dengan penanggulangan sampah, kita galakkan untuk selalu mensosialisasikan bahwa untuk membuang sampah ini jangan sembarangan, terutama juga jangan buang sampah di sungai. Lalu juga dari sampah rumah tangga ini supaya kita tidak membuangnya sembarangan, kita juga bisa pilah sampah terlebih dahulu. Dari sampah yang terlihat sudah tidak ada manfaat, sebenarnya ini banyak sekali manfaatnya, baik dari sampah organik maupun non-organik. Tadi sudah saya sampaikan yang untuk organik itu bisa untuk pupuk, bisa untuk dibikin maggot itu sendiri, dan ternyata maggot itu juga tidak hanya untuk pupuk, tapi banyak sekali manfaatnya dan lumayan juga dengan harganya, yang artinya juga bisa untuk tambahan ekonomi keluarga. Lalu untuk yang non-organik ini yang nanti bisa diolah kembali, ini bisa disetorkan ke bank sampah. Kita sudah punya bank sampah kota. Nah, untuk menggerakkan semuanya ini juga kita menggerakkan untuk pengelolaan bank sampah ini dari mulai tingkat kecamatan maupun kelurahan juga, yang nantinya disetorkan ke bank sampah kota. Lalu juga yang kedua tadi stunting, kemarin saya juga setelah mengikuti sosialisasi pastiran di Semarang kemarin juga memang kita cukup serius ya untuk penanganan stunting ini. Dari mulai pusat ini juga sudah kita penurunan stunting ini lebih untuk tanggung jawabnya lebih untuk ke wali kota juga. Kemarin diundang dari wali kota, lalu ketua tim penggerak PKK, kepala Bapeda, kepala Dinsos dan Dinkes. Ini artinya bisa menjadi satu untuk ini ya, bersinergi untuk penurunan stunting, angka stunting ini. Ya di Pekalongan sendiri masih cukup bagus, maksudnya masih cukup rendah ya untuk stuntingnya dibanding kita punya patokan dari Jawa Tengah sendiri ini 20,8% dan Pekalongan ini 20,6%, artinya masih di bawah. Nah ini harapannya ini untuk Provinsi Jawa Tengah mempunyai target 2024 ini 12%. Nah kita dan di kota pun juga mengikuti untuk mencapai target tersebut. Jadi memang di PKK sebenarnya banyak sekali yang memang bisa dilakukan program-programnya, tetapi ini kita lebih fokus untuk ke bank sampah, lalu ke stunting ini dan KRPPA. Cukup, terima kasih.